Innallaha ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, lam yunzil da'an. Allah tidak menurunkan suatu penyakit illa anzalalahu syifaan. Kecuali Allah menurunkan kesembuhan untuknya. Jadi tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh. Tidak ada atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Setiap penyakit pasti bisa disembuhkan. Karena lam yunzil da'an illa anzalalahu syifaan. Hanya saja sembuh dan tidak sembuh itu tergantung dari kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin menghendaki seseorang itu sembuh dari penyakitnya, yassara dzalika dawa, maka Allah mudahkan dia untuk mendapatkan obatnya. Fayabra, maka sembuhlah dia. Jadi bukan obat itu yang menyembuhkan, tapi masyiah Allah yang menjadikan seseorang itu mau berobat, mau minum obat, minum sesuai dengan petunjuk dan peraturan daripada dokter, sehingga Allah berikan kesembuhan. Itu namanya asbab. Ya. Wa idza arada halakah adhalahu an dawaih. Kalau Allah menghendaki seseorang itu halakah, tidak sembuh, bahkan mati, adhalahu an dawaihi wa hajabahu bimani'in. Maka Allah halangi dia untuk mendapatkan obat dari penyakit yang dideritanya. Ya, azhalahu an dawaihi. Walaupun dia berusaha untuk mengobati penyakitnya, kalau Allah menghendaki dia tidak sembuh, maka tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Wa hajabahu bimani'in. Dan Allah halangi dengan beberapa mani', sesuatu yang menghalangi daripada kesembuhannya. Fahalak, maka matilah dia. Ya. Jadi sembuh al-syifa wal halak itu fi'luh. Ad-da' wad-dawa makhlukat. Jadi penyakit dan obat itu ciptaan atau makhluk. Adapun syifa wal halak, sembuh dan tidak sembuh, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa hukmuhu kama sabaqa fi ilmih. Dan semuanya itu sudah ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, di dalam takdir dan ketentuan Allah. Tapi bukan berarti kita hanya bergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki sembuh, maka walaupun tidak berobat pasti sembuh. Kalau Allah menghendaki mati, walaupun sudah berobat pasti mati. Ya, itu takdir, ketetapan. Tapi kita tidak boleh bergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Rabatal asbab bil musabbabat. Allah mengikat antara sebab dengan musabbab. Kalau sakit ya berobat, itu ikhtiar, itu usaha. Adapun sembuh tidak sembuh, mati tidak mati, itu bergantung dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki sembuh maka sembuh. Kalau Allah tidak menghendaki sembuh ya tidak sembuh. Maka orang yang sakit lalu kemudian dia bergantung kepada takdir Allah dan tidak mau berobat, itu namanya orang yang putus dari rahmah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tidak boleh putus dari rahmah Allah. Ya. Manusia harus senantiasa mengharap rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit, dia berhusnudzan kepada Allah. Kalau Allah masih menghendaki dia sembuh dan
hidup dalam keadaan sehat. Berprasangka baiklah kepada Allah bahwa dengan ketaatannya, dengan ibadahnya, Allah menghendaki memberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada akhirnya tidak sembuh, mati, meninggal dunia, itu masyiah Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang terbaik bagi dirinya menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Illal haram, kecuali penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu, kecuali illal haram, kecuali penyakit pikun. Penyakit pikun, penyakit apa? Penyakit faktor usia. Orang kalau sudah lanjut, usianya sudah lanjut, udah 80, 90 tahun, dia pasti pikun. Ada yang tidak pikun. Pikun itu keadaan yang kembali kepada masa kanak-kanak, ya. Itu haram. Itu tidak bisa disembuhkan. Pikun itu nggak bisa disembuhkan. Kalau faktor usia, ya sudah, itu al-kibar fa innahu la dawa'a lahu al-battatah. Pikun. Dan memang kita tidak pernah melihat ada orang pikun sembuh dari pikunnya. Nggak pernah kita lihat. Kalau gila itu masih bisa disembuhkan. Gila bisa sadar. Tapi kalau pikun itu juga nggak sadar. Nggak ingat, ya. Tapi nggak pernah kita lihat ada orang pikun terus kemudian bisa sembuh dari pikunnya. Fa innahu la dawa'a lahu al-battatah. Memang pikun itu nggak ada obatnya. Itu faktor Faktor Hadis yang pertama itu istisnanya haram, pikun. Tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali Allah juga menurunkan kesembuhan. Kecuali ilal haram, kecuali penyakit pikun. Berarti pikun tidak ada obatnya. Hadis yang kedua, hadis setelahnya, istisnanya itu as-sam, illas-sam, wa huwa al-maut, mati. Innallaha lam yunzil da'an illa anzalahu dawa'an, alimahu man alimah, wa jahilahu man jahilah, illas-sam. Yang pertama illal haram, yang kedua illas-sam, wa huwa al-maut. Jadi yang pertama, hadis yang pertama, penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu haram, pikun. Hadis yang kedua, penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu as-sam, illas-sam, wa huwa al-maut, mati. Kalau sudah maut, sudah nggak bisa disembuhkan. Kalau orang sudah mati, meninggal dunia, ya nggak bisa disembuhkan. Nggak bisa dihidupkan lagi. Dengan cara apapun, dengan obat apapun. La dawa'a lahu al-battatah. Hadis yang pertama, yang tidak bisa disembuhkan itu pikun. Pikun itu kan belum mati. Kenapa juga diistisnakan dari penyakit yang ada obatnya? Seakan-akan pikun itu disamakan dengan al-maut. Hadis yang kedua. Nah, jameknya apa? Titik kesamaannya adalah pikun haram itu al-qurbah ilal maut. Ya, pikun itu memang belum mati. Tapi dia qurbah ilal maut. Sebentar lagi pasti mati. Maka haram walaupun bukan maut, itu sudah dianggap maut lah. Sudah dianggap maut. Udah nggak bisa disembuhkan. Karena sebentar lagi pasti mati. Qurbah ilal maut. Jadi sesuatu yang hampir atau mendekati itu ya sudahlah dianggap sama. Al-haram juga dianggap sama seperti al-maut.
ifdha'ihi ilaih. Ya. Jadi haram itu belum mati, tapi sudah dianggap mati. Mati yang tidak bisa disembuhkan. Kalau sudah mati al-maut, sudah la dawa alahu al-battata. Pasti sudah tidak ada obatnya. Selama belum pikun, itu masih bisa disembuhkan. Kolesterol, kencing manis, bisa disembuhkan. Tapi kalau rusak, organnya rusak, itu nggak bisa disembuhkan. Seperti gagal ginjal. Gagal ginjal itu sudah rusak. Ginjalnya sudah rusak. Jadi manusia itu Allah berikan 2 ginjal. Kanan dan kiri. Ya, ginjal itu fungsinya adalah dia menyaring racun yang ada di dalam tubuh, lalu kemudian dikeluarkan lewat kencing dan BAB. Nah, ketika ginjal itu tidak bekerja dengan baik, otomatis racun yang masuk dari makanan dan minuman itu tidak bisa disaring, sehingga racunnya menumpuk di dalam tubuh dan tidak bisa keluar. Itu namanya gagal ginjal. Ginjalnya sudah rusak, nggak bisa menyaring racun yang masuk ke dalam tubuh. Kalau sudah rusak, nggak bisa disembuhkan. Caranya adalah dengan cara cuci darah. Cuci darah itu misal setiap seminggu, setiap 5 hari sekali pasti cuci darah. Terus jadi mesin yang mengganti kinerja daripada ginjalnya untuk menyuci darah dari racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Diganti dengan mesin cuci darah. Tapi pada akhirnya pasti akan meninggal dunia. Ya bisa bertahan 10-15 tahun. Tapi meninggal dunia. Pada akhirnya pasti meninggal dunia. Atau transplantasi ginjal. Kalau ginjalnya rusak, kalau nggak cuci darah, bisa dengan cara transplantasi. Mengambil ginjal orang lain, lalu kemudian dicangkokkan dan ditaruh di tempat ginjal yang rusak. Makanya setiap makanan itu ada racunnya. Setiap makanan yang kita makan setiap hari itu ada racunnya. Nah, racun itu kemudian dikeluarkan oleh ginjal melalui air kencing. Makanya warnanya air kencing itu kan kuning. Itu hasil dari serapan racun yang masuk ke dalam tubuh. Illal haram. Makanya caranya bagaimana? Caranya adalah rawatlah ginjalmu. Dengan cara apa? Memperbanyak minum air putih secukupnya. Berapa? Tergantung berat badan. Kalau berat badannya 53 dikali 30. Berat badan dikali 30. Sekitar 1 liter 600. Atau 1600. Botol aqua besar itu 1.500, 1 liter setengah. Jadi kurang 100 mililiter. Ya. Dengan minum air yang cukup maka ginjal itu akan sehat. Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Alimahu man alimah. Yang diketahui oleh orang yang tahu. Wajahilahu man jahilah. Adapun ada penyakit yang tidak ada obatnya, itu bukan tidak ada. Belum diketahui. Belum ditemukan. Jahilahu man jahilah. Kecuali illasam. Kecuali mati. Kalau sudah mati nggak bisa. Nggak bisa disembuhkan.
Atau pikun. Pikun nggak bisa disembuhkan. Karena orang pikun itu al-kurbah ilal maut. Dia pasti mati juga. Ya, karena faktor umur. Nah, batasan umur umatnya baginda Nabi Muhammad itu antara kisaran 60 sampai 70 tahun. Amaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Kisaran 60 sampai 70 tahun. Itu kisaran umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih tidak banyak, kurang tidak banyak. Itu kisaran 60-70. Jadi kalau sudah umur 70 tahun, ya sebentar lagi lah. Jadi, kalaupun lebih tidak banyak, kurang tidak banyak. Ya, ini hadis fa'alaikum bi albanil baqar. Albanil baqar ini untuk menyembuhkan penyakit selain pikun. Ya. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya, kecuali pikun. Fa'alaikum bi albanil baqar. Maka berobatlah kamu kalau punya penyakit dengan minum air susu sapi. Itu selain haram. Kalau pikun, nggak bisa sembuh dengan susu sapi. Fa'innaha tarum min kulli syajarin. Karena susu sapi itu hasil daripada atau mengumpulkan dari beberapa dedaunan dan rerumputan. Wal asjar manafi' la tukhsa. Sedangkan dedaunan, rumput itu ada banyak manfaat yang mampu menyembuhkan daripada segala penyakit. Dan ketika seseorang minum air susu sapi, boleh jadi ada penyakit yang bisa disembuhkan dengan susu sapi. Min haitsu la yash'ur. Dengan tanpa disadari bahwa penyakitnya itu bisa sembuh dengan minum susu sapi. Fa'alaikum bi albanil baqar fa innaha tarum min kulli syajar. Maka hadis ini alaikum bi albanil baqar dikatakan ini fiqhul hadisnya adalah isbatul asbab wal musabbabat. Menetapkan adanya sebab dan musabbab. Artinya kalau sakit, maka berobatlah. Kalau sakit, periksa ke dokter, cek kesehatan. Itu isbat al-asbab wal musabbab. Walaupun seluruhnya itu ala masyiatillahi ta'ala. Wasihhatu ilmi tib. Jadi hadis ini, Nabi mengatakan, fa'alaikum bi albanil baqar. Seluruh penyakit pasti ada obatnya. Maka berobatlah salah satunya dengan cara minum susu sapi. Berarti sihhatu ilmi tib. Mempelajari ilmu kedokteran itu hukumnya sunnah. Berobat itu hukumnya sunnah. Sihhatu ilmi tib. Wajawazu at-tatbib bal nadbuhu. Bahkan disunnahkan. Berobat itu disunnahkan. Bal nadbuhu. Tidak lalu kemudian kalau kita sakit lalu bergantung dengan masyiah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembuh ya sembuh, kalau nggak sembuh ya nggak sembuh. Itu namanya orang yang putus asa dari rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bal nadbuhu. Jadi berobat itu sunnah. Berobat itu sunnah. Ya. Nah, kalau orang sakit lalu kemudian pergi ke dokter, dikasih obat, sembuh. Itu bukan dokter yang menyembuhkan. Bukan juga obat. Kok bisa sembuh? Belum ajalnya. Jadi selama seseorang itu ajalnya belum tiba, pasti ada cara bagaimana dia bisa sembuh dari penyakitnya. Pasti ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Kalau masih belum ajalnya. Tapi kalau sudah ajalnya sudah tiba, walaupun 100 dokter yang menyembuhkan,
beberapa obat yang diminum pasti tidak akan sembuh. Makanya dikatakan, walihadza qal inna at-tabiba ladzu aqlin wa ma'rifah madama fi ajalil insani ta'khiru. Inna at-tabibah, sesungguhnya dokter itu ladzu aqlin wa ma'rifah, dia memiliki kecerdasan di dalam ilmu kedokteran, mempelajari tentang ilmu kedokteran. Dokter spesialis THT, mata, penyakit dalam, dipelajari. Yang berkenaan dengan penyakit dalam, lazu aklin wa ma'rifah, dia memiliki kecerdasan, memiliki ilmu. Bahkan sampai profesor, doktor. Dan mereka bisa menyembuhkan penyakit yang mereka tekuni, madama fi ajalil insani ta'khiru, selama pasien itu masih belum ajalnya. Kalau pasien belum ajalnya, pasti bisa disembuhkan. Sampai kapan? Hatta idza mangqadat ayyamu muddatihi, ketika idza mangqadat ayyamu muddatihi, sehingga ketika sudah tidak ada kesempatan lagi untuk sembuh, Allah sudah menghendaki ajalala tiba, harat tabibu wa khanathul aqaqiru, maka dokter angkat tangan. Wa khanathul aqaqiru, aqaqir itu jam'u aqar, obat, dan obat-obat pun khanathu, mengkhianatinya. Obat-obat mengkhianatinya. Mestinya ini sembuh, kok nggak sembuh? Khianat berarti obatnya. Obat telah berkhianat karena apa? Karena sudah ada ajalnya, sudah tiba ajalnya. Dan tak bisa. Nah ini sembuh, kok bisa nggak sembuh? Ya tak ada, mula ajallah tiba, sudah nggak bisa sembuh. Inna tabiba ladzu aqlin wa ma'rifah. Memang dokter itu mempelajari ilmu kedokteran, dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Madama fi ajalil insani ta'khiru, selama ajalnya itu takhir, belum tiba, belum datang.